Presiden Joko Widodo resmi melantik Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Usai dilantik, Listio Sigit berjanji siap membantu pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Setelah dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR RI, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu pagi. Listio Sigit dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Idam Aziz yang memasuki masa pensiun. Usai resmi dilantik, mantan ajudan presiden ini menyatakan siap membantu penanganan COVID-19 di Indonesia yang hingga kini belum reda. Listio mengatakan kepolisian akan bertindak tegas dalam mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana kita berusaha untuk melakukan upaya penanggulangan terhadap COVID, baik dalam kegiatan-kegiatan yang kita disiplinkan, penegakan aturan protokol kesehatan yang terus harus kita lakukan karena keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Dan bagaimana Polri membantu mengawal pertumbuhan ekonomi nasional sehingga kita semua bisa segera terlepas dari situasi yang ada dan ekonomi bisa kembali. Sebelumnya, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo sempat menjabat sebagai Kapolres Kota Surakarta, Kapolda Banten, hingga Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Nama Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipilih sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian diajukan ke DPR RI. Pada 20 Januari lalu, usai melangsungkan uji kepatutan dan kelayakan, DPR RI menyetujui pencalonan Sigit sebagai Kapolri. Dari Jakarta, Disa Amora, Terry Vansdiba, iNews melaporkan. Saudara, tugas dan tantangan telah menanti Kapolri baru, Jenderal Polisi Listio Sigit. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Bedi Mamoto, Ketua Pelaksana Harian Kompolnas. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore. Pak Beni, apa yang menjadi prioritas pekerjaan rumah dari Listio Sigit, Pak? Ya, dari program yang sudah dipaparkan di Komisi 3 dan sudah juga tersebar di publik secara luas, kita melihat bahwa program itu sudah disusun secara komprehensif, kemudian berangkat dari hasil serapan aspirasi publik, kondisi real apa di lapangan, maka terwujudlah program itu. Termasuk sudah juga menggunakan pendekatan teknologi yang sekarang berkembang agar semua bisa program pelayanan itu bisa efektif dan efisien serta cepat. Nah, ketika bicara prioritas, memang kondisi sekarang yang kita hadapi bangsa Indonesia adalah pandemi COVID-19 dengan dampak ikutannya. Dampak ekonomi, kemudian pengangguran, kemudian juga kriminalitas jalanan meningkat, keresahan, kemudian banyaknya hoax, kemudian juga berita-berita provokatif yang menggunakan isu COVID dan sebagainya. Ini semua menjadi tantangan yang sesegera mungkin harus dilakukan, harus ditanggapi. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh beliau pasca pelantikan, maka langkah pertama diantaranya adalah bagaimana mendukung penanganan COVID ini supaya bisa segera tertangani dengan baik. Baik, ada beberapa janji tentunya yang diungkap oleh Listio Sigit pada saat fit and proper test, Pak Beni. Salah satunya perbaikan layanan aduan masyarakat secepat memesan pizza diungkapkan. Ini menurut Anda cukup realistiskah untuk diwujudkan? Ya, saya melihat Pak Listio masuk generasi muda ya, jadi cara berpikirnya pun kekinian, dan mayoritas masyarakat kita sekarang ini adalah generasi milenial, generasi Zoomer. Maka ketika membangun bentuk pelayanan, itu juga harus menyesuaikan dengan selera masyarakat. Kalau diibaratkan dengan memesan pizza, maka ini pun sesungguhnya dengan pendekatan atau pemanfaatan teknologi bisa dilakukan. Bagaimana pengaduan secara online bisa cepat diterima dan cepat direspon oleh pihak terkait. Nah, dalam hal ini kami tahun lalu
menjelang akhir tahun sudah melakukan rapat koordinasi pengawasan dengan para Irpolda se-Indonesia, dengan Irwasum dan Kadipropam, juga sudah memikirkan tentang bagaimana membangun jaringan pengaduan online yang terintegrasi, sehingga nanti responnya bisa lebih efektif, efisien, dan cepat. Nah, ini sejalan dengan program yang sekarang dicanangkan oleh Jenderal Listio Sigit. Progresnya sudah sejauh apa Pak Beni untuk hotline ini sendiri? Ya, jadi sebagai contoh, salah satu Polda yang sempat mendapatkan penghargaan dari Kompolnas, Polda Sumbar, itu sudah membangun layanan aduan, satu website yang dibangun secara terintegrasi, masyarakat dengan cepat ketika mengadu akan direspon, dilayani, termasuk juga ketika meminta informasi. Nah, ini ketika nanti direplikasi dengan Polda lain, kemudian terintegrasi dengan Mabes dan Kompolnas, serta di Propam, maka ini akan terwujudlah apa yang disampaikan oleh Jenderal Listio Sigit itu. Baik, kalau bicara mengenai teknologi Pak Beni, ini Jenderal Listio Sigit juga menjanjikan tidak akan ada lagi petugas yang melakukan tilang di lapangan. Sebenarnya untuk tilang elektronik sendiri, teknologi kita apakah sudah cukup memadai Pak Beni? Jadi untuk tilang di jalanan, ini memang salah satu upaya untuk mencegah, meminimalisir terjadinya pelanggaran oleh oknum-oknum di lapangan, terjadinya transaksi suap dan sebagainya di lapangan, serta tindakan aparat yang berlebihan. Ini satu bentuk pelayanan masyarakat, maka digunakanlah pendekatan teknologi, tilang elektronik. Jadi buktinya berupa foto, kemudian tilangnya dikirim ke rumah, nanti membayarnya ke bank. Ada satu catatan buat saya pikir cara ini ketika akan diwujudkan, maka perlu bekerja sama dengan instansi lain. Contoh, masing-masing daerah sudah punya CCTV. Ketika CCTV itu diintegrasikan, seperti pemerintah DKI dengan Polda Metro, mungkin dengan Mabes, Polda lain dengan provinsinya, dengan kota-kotanya juga. Ada lagi CCTV di perkantoran, CCTV yang ada di shopping center. Itu ketika diintegrasikan, maka tidak hanya dalam konteks kepentingan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga untuk mendeteksi kejahatan atau sebagai bahan penyelidikan ketika terjadi kejahatan di satu lokasi. Baik. Jadi ini perlu dibangun kerjasama. Baik, itu kan untuk program eksternal. Bagaimana dengan program internal, Pak? Apakah perlu dilanjutkan reformasi di tubuh kepolisian sendiri? Betul. Yang pertama tentunya kalau menurut saya dari periode Kapolri terdahulu secara berturut-turut, reformasi kultural ini menjadi PR yang sampai sekarang belum selesai. Nah, saya melihat ada satu optimisme ketika Pak Listio ini menyatakan bahwa model kepemimpinan yang dibangun adalah kepemimpinan yang melayani anggota dan melayani masyarakat. Kemudian yang kedua, keteladanan. Ini yang penting. Ketika ada keteladanan dari pucuk pimpinan, maka akan diikuti oleh jajaran di bawahnya. Ketika kita mau mereformasi kultural di internal Polri, itu penting sekali. Kan ada pepatah mengatakan, ikan busuk dari kepalanya, dari pucuknya. Nah, ini bisa dimaknai bahwa ketika yang di atas memberi contoh yang tidak baik, maka ke bawah akan mengikuti. Tetapi kalau yang di atas bisa memberi contoh, maka ke bawah secara berjenjang pun akan diikuti. Kalau Anda melihatnya, apakah Jenderal Listio Sigit sendiri sejauh ini sudah bisa menjadi contoh yang baik untuk di internal kepolisian sendiri? Sejauh ini dari rekam jejak yang kami coba kumpulkan, kemudian ketika proses seleksi yang lalu tidak ada hal-hal yang
catatan negatif. Ini tentunya menjadi salah satu modal untuk bagaimana nanti ke depan bisa diwujudkan kepemimpinan yang meneladani, kepemimpinan yang melayani. Baik, Pak Beni, adakah kasus-kasus yang perlu menjadi sorotan dari Kapolri baru? Betul, tentunya yang sedang hangat seperti misalkan masalah penembakan di Cikampek. Karena itu sudah menjadi rekomendasi Komnas HAM. Publik tentunya ingin mengikuti progresnya apa, kemudian tidak lanjutnya apa. Ini tentunya menjadi PR tersendiri. Di samping itu kita juga memantau apa yang terjadi di Papua. Bagaimana serangan KKB meningkat, bagaimana penyelesaian secara komprehensif. Saya melihat di programnya Pak Listio sudah masuk di situ. Bagaimana nanti program Bimas Noken ini akan ditingkatkan. Karena yang lalu itu sudah berjalan dan menurut saya hasilnya bagus. Jadi bagaimana pendekatan kepada masyarakat, untuk masyarakat nanti dibina, ikut dididik, kemudian bagaimana membangun kesejahteraan, bagaimana anak-anak di pedesaan juga dibantu, dididik untuk mereka nanti menjadi anak-anak yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Kemudian juga kalau PR-PR yang lain tentunya ada beberapa kasus lain yang publik menunggu untuk bisa diselesaikan segera, sehingga ini juga perlu ada timeline supaya nanti jelas penyelesaiannya kapan begitu. Baik, terima kasih Pak Beni Mamoto, Ketua Pelaksana Harian Kompolnas. Kita nantikan seperti apa nanti gebrakan dari Jenderal Listio Sigit yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Sore.